Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Rumor Haaland ke Barcelona diklaim hanya propaganda. Xavi Hernandez bersama penasihat Joan Laporta, Jordi Cruyff bertemu Haaland dan memaparkan visi Barcelona. Kabar kesiapan Barcelona mendatangkan Erling Haaland mendapat sorotan jurnalis Norwegia Jan H. Fjørtoft. Sosok yang sangat dekat dengan keluarga Haaland ini menilai Barca masih kalah jauh ketimbang Real Madrid dalam usaha mendatangkan Haaland. Dalam pandangan Fjørtoft, Barcelona cuma gertak sambal dan melancarkan propaganda semata terkait transfer Haaland. Dia menyebut hanya ada dua klub yang berpeluang besar merekrut Haaland, yakni Madrid dan Manchester City. Musim Weston McKennie selesai lebih cepat. McKennie mendapat cedera tersebut saat Juventus berimbang 1-1 kontra Villarreal di leg pertama 16 besar Liga Champions 2 pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan, ada dua tulang metatarsal kaki kiri McKennie yang retak. Alhasil, tim dokter Juventus memutuskan agar McKennie dioperasi. Sayangnya, operasi itu mengharuskan McKennie istirahat 2-3 bulan sampai kondisinya pulih total. Itu artinya pemain 23 tahun itu harus mengakhiri musim 2021-2022 lebih cepat. Tammy Abraham mengejar Montella dan Batistuta. Tammy Abraham gabung Roma dari Chelsea awal musim ini senilai 40 juta euro. Sudah 20 gol ditorehkannya dalam 36 penampilan di seluruh ajang. Dengan ketajamannya saat ini, Abraham juga berjarak 1 gol dari catatan impresif dua penyerang top Roma di masa lampau, Vincenzo Montella dan Gabriel Batistuta, pada masing-masing debutnya bersama Roma. Meski demikian, Abraham layak mendapatkan apresiasi lebih karena ia memasuki lingkungan yang benar-benar baru dan dari kultur yang berbeda. Sementara Montella dan Batistuta sama-sama sudah makan asam garam di Italia ketika gabung AS Roma. AC Milan punya tim muda, harus ingat hal ini dalam perburuan Scudetto. Milan ada di posisi teratas klasemen Liga Italia hingga pekan ke-28. Mereka membukukan sebanyak 60 poin. Dengan Liga Italia musim ini yang masih menyisakan sebanyak 10 pertandingan, Milan diingatkan mengenai tekanan. Apalagi rata-rata usia tim kota mode itu 26,6 tahun. Ex-pelatih Milan, Arrigo Sacchi, yang mengingatkan Milan mengenai skuad muda itu, euforia bisa berubah menjadi tekanan dalam waktu dekat karena kurangnya pengalaman. Inter Milan siapkan 117 miliar rupiah untuk tampung Paulo Dybala dari Juventus. Masa depan Paulo Dybala di Juventus masih abu-abu. Hal itu menyusul belum ada komunikasi lebih lanjut mengenai kontrak Paulo Dybala di Turin. Kabar itu langsung terdengar ke salah satu rival Juventus, yaitu Inter Milan. Nerazzurri dikabarkan siap membawa Paulo Dybala ke San Siro dengan nilai kontrak menggiurkan. Bahkan tim besutan Simone Inzaghi itu sudah menyiapkan dana segar sebesar 7,5 juta euro atau setara 117 miliar rupiah untuk mengontrak pemain 28 tahun itu berseragam biru hitam. Madrid versus PSG, Mbappe cedera saat latihan diragukan bisa main. PSG akan tandang ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Mbappe mengalami cedera dalam sesi latihan hari Senin 7 Maret 2022 waktu setempat. Penyerang berusia 23 tahun itu langsung menjalani pemeriksaan oleh tim dokter. Hasil MRI menunjukkan tidak ada keretakan yang sempat dikhawatirkan. Menurut Le Parisien, Mbappe akan menjalani pemindaian lanjutan dalam 48 jam ke depan. Mbappe harus berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum laga melawan Real Madrid. Liverpool versus Inter, waktunya Nerazzurri meluruskan hasil. Inter Milan masih tak terima kalah dari Liverpool pada leg pertama 16 besar Liga Champions lalu. Hasil itu tak mencerminkan fakta di lapangan. Seperti diketahui, Inter Milan kalah 0-2 dari Liverpool pada leg pertama 16 besar Liga Champions di Giuseppe Meazza.
Kini mereka wajib menang minimal 3 gol di Anfield untuk membalikan keadaan. Back Inter Alessandro Bastoni menyebut hasil itu jadi tamparan keras buat timnya, sekaligus jadi bahan evaluasi menatap leg kedua besok. Hasil yang lalu tak bisa diubah, tetapi bertekad ditebus di Anfield. Chelsea belum berani peras Reece James. James jadi starter saat Chelsea menghadapi Burnley di Turf Moor akhir pekan kemarin. Ini jadi kali pertama James bermain setelah absen sejak awal tahun karena cedera hamstring. Melihat performa James ini, Tuchel senang karena pemain andalannya itu kini bisa bermain lagi. Apalagi Chelsea memang kesulitan bikin gol selama James absen. Oleh karenanya, Tuchel berharap Reece James bisa fit terus untuk membantu melajukan Chelsea di sisa musim ini. Klub London Barat itu masih punya Liga Champions dan Piala FA yang bisa dikejar untuk menambah trofi di sisa musim. Meski demikian, Tuchel tidak akan memforsir Reece James. Tottenham versus Everton, The Lily-Whites berpesta gol 5-0. Tottenham versus Everton berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Pada babak pertama, tim tuan rumah sudah mampu unggul 3-0 berkat gol bunuh diri Michael Keane di menit ke-14, gol Son Heung-min di menit ke-17, dan Harry Kane di menit ke-37. Memasuki babak kedua, Tottenham berhasil menambah 2 gol berkat aksi Sergio Reguilon di menit ke-46 dan Bresken di menit ke-55. Tambahan 3 angka bikin Tottenham saat ini mengumpulkan 45 poin di urutan ke-7, sementara untuk Everton hasil ini bikin mereka semakin terpuruk di peringkat ke-17. Harry Kane lewati rekor Thierry Henry. Harry Kane membuktikan dirinya sebagai salah satu striker tajam di Liga Premier Inggris dengan terkini menyumbang brace dalam kemenangan 5-0 atas Everton. Berkat sumbangannya di partai ini, Kane sekarang memiliki gol lebih banyak di Liga Premier dengan 176 gol ketimbang Henry dengan 175 gol. Sementara itu, kiper Everton Jordan Pickford mengukir 200 penampilan di Liga Premier tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-28 dengan semuanya menjadi starter. Tanpa Casemiro lawan Paris Saint-Germain, Real Madrid andalkan Eduardo Camavinga. Real Madrid dipastikan tidak akan diperkuat gelandang andalan mereka Casemiro saat menghadapi Paris Saint-Germain di laga kedua 16 besar Liga Champions. Casemiro tidak bermain dalam laga tersebut karena menerima akumulasi kartu. Lini tengah Real Madrid diyakini bakal pincang saat melawan Les Parisiens. Pasalnya, Toni Kroos juga diragukan bisa tampil karena cedera. Ancelotti kemungkinan akan memainkan trio Luka Modric, Eduardo Camavinga, serta Fede Valverde di posisi gelandang. Camavinga diperkirakan akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Casemiro. Pemain PSG jadi korban rasisme usai cederai Kylian Mbappe. Penggawa Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye menjadi korban rasisme. Itu terjadi setelah Gueye mencederai Mbappe dalam sesi latihan. Dilaporkan oleh Marca, begitu muncul video insiden tersebut, beberapa orang memutuskan untuk menyerang Gueye di media sosial dengan mengirimkan pesan kebencian dan rasis. Pasangannya, Pauline, juga menerima sejumlah komentar kasar di berbagai postingannya di Instagram. Colong start, Barcelona segera amankan tanda tangan Andreas Christensen, 3 pemain menyusul. Barcelona mencuri start sebelum dibukanya bursa transfer musim panas 2022 dengan segera mengamankan tanda tangan Andreas Christensen. Kesepakatan verbal dilaporkan sudah terjalin dengan tim medis keduanya yang bakal dijalani dalam waktu dekat. Pertemuan terakhir pada pekan depan dianggap sebagai hasil final untuk penyelesaian akhir detail transfer Christensen. Tidak hanya Christensen, Barcelona juga tengah mempersiapkan 3 transfer pemain lainnya menjelang dibukanya bursa transfer musim panas tahun ini. 3 pemain tersebut adalah Cesar Azpilicueta, Franck Kessie, dan Noussair Mazraoui.
Sudah tak betah di Atletico Madrid, Inter Milan siap tampung sahabat Lionel Messi. Inter Milan dikabarkan siap menampung sahabat Lionel Messi Luis Suarez karena sudah tidak betah di Atletico Madrid. Suarez disebut-sebut tidak mau memperpanjang kontraknya bersama tim asuhan Diego Simeone tersebut. Inter Milan memang disebut membutuhkan penyerang anyar pada musim depan. Saat ini Nerazzurri tengah berencana untuk menyiapkan penawaran kontrak kepada sang bomber. Tak hanya Inter Milan, Sevilla dan Ajax Amsterdam juga dikabarkan ingin memboyong Suarez. Namun hingga saat ini Suarez masih belum memutuskan akan berlabuh kemana pada musim depan. Mulai terbuang, Marcus Rashford buka kans hengkang dari MU. Marcus Rashford dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depannya di Old Trafford. Penyerang Manchester United itu diketahui tidak puas dengan minimnya menit bermain yang diberikan. Menurut laporan jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano, pemain berpaspor Inggris itu membuka peluang untuk hijrah dari skuad MU. Tidak hanya kejelasan serta jaminan menjadi alasan utama Rashford untuk hengkang. Meski begitu, pelatih sementara MU Ralf Rangnick menyatakan talenta yang dimiliki Rashford masih dibutuhkan oleh tim. Ia juga memuji kemampuan personal Rashford yang memiliki paket lengkap. Dua tuntutan Abramovich buat calon pemilik baru Chelsea. Roman Abramovich masih sayang pada Chelsea, buktinya pria asal Rusia tersebut tidak mau melepasnya ke pihak yang salah meski sudah menyatakan akan menjual klub. Abramovich menetapkan dua tuntutan pada pemilik Chelsea selanjutnya. Ia mau pemilik baru mengisi skuad yang sekarang dengan pemain baru agar kualitas klub terus meningkat. Tuntutan lainnya berkaitan dengan perombakan markas The Blues Stamford Bridge. Ini bisa menjadi batu sandungan buat peminat-peminat Chelsea sebab biaya yang diperlukan tidak sedikit. Barbar, 17 supporter tewas dan lebih dari 20 orang luka-luka di Liga Meksiko. Kejadian memilukan mewarnai pertandingan Querétaro versus Atlas di Liga Meksiko Sabtu 5 Maret. Tercatat belasan supporter tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat kerusuhan di Estadio Corregidaro. Menurut laporan Marca, terdapat 22 orang yang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Di sisi lain dilaporkan ada 17 orang yang harus meregang nyawa akibat kerusuhan yang terjadi. Peristiwa kelam tersebut bermula kala jala Querétaro dibobol penyerang Atlas Julio Fruits pada menit ke-60. Pendukung tim tuan rumah diketahui tidak terima atas satu gol yang diceploskan oleh skuad berjuluk Rojinegros tersebut. Lucunya Pratama Arhan kesulitan beri salam dengan bahasa Jepang. Pratama Arhan tentu harus belajar bahasa Jepang setelah bergabung dengan klub divisi 2 Liga Jepang Tokyo Verdy. Arhan sepertinya masih kesulitan dengan itu. Arhan terlihat memberikan salam dengan bahasa Jepang dalam sebuah unggahan di akun media sosial resmi Tokyo Verdy pada Senin 7 Maret. Namun mantan pemain PSIS Semarang itu masih terbata-bata. Dalam tayangan Arhan mengucapkan kata-kata sambil memegang sebuah kertas, akan tetapi ia mengucapkan salam tersebut sambil berusaha keras mengingat. Seseorang dalam video itu kemudian mengambil kertas yang dipegang Arhan. Setelahnya Arhan yang gugup tak kuasa menahan tawanya diikuti dengan beberapa orang lain di dalam ruangan yang sama. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!